Tapi politik kelakuannya kan gitu. Kalau ini Membingungkan. Orpol namanya Bu, organisasi politik namanya. Ini kelompok apa ini ya? Kelompok kepentingankah atau kelompok pendekankah atau kelompok yang ingin kekuasaankah kan? Bang Alex Damanik, Bang Freddy, ya emang bro kita pengen ngerapat kekuasaan udah itu aja. Kelihatannya lebih enak ya di kekuasaan. Kan itu kan lebih mudah diterima akal sehat gitu. Ya nggak usah banyak main drama ya. Iya. Jadi kalau misalnya kemudian Projo ini mau diganti, tadinya Pro Jokowi ya sekarang jadi Prabowo Jos gitu. Ya boleh aja. Jadi selesai gitu urusannya. Dan satu lagi menurut saya, Budi Ari itu harus memberikan penghargaan khusus kepada Freddy Alex Damanik. Karena dia mau masang badan, nyapu-nyapuin Budi Ari gitu ya terhadap kasus ini. Meskipun dengan perasaan tidak nyaman ya. Iya coba sih, kebayang kalau Budi Ari yang duduk di Freddy itu kan, coba ini makin nafsu semua ini orang. Kan sekarang sama Freddy kan agak-agak kasihan juga gitu ya. Aduh modelnya begini. Freddy juga kan dari tadi udah gelisah juga. Dia makanya tolong jangan gua dibully bareng-bareng dong. Kayak gitu. Dia Budi Ari kan sekarang, aduh kasihan juga nih Freddy nih ya gitu kan. Iya kalau dia nonton, kalau dengan di channel menyakitkan lagi. Jadi inilah momen Termol dipermalukan oleh beberapa narasumber ya, dan di sini Termol atau pembela Jokowi ini benar-benar dirujak ya. saya nggak mau komentarin mau ke sini, mau ke kanan, mau ke kiri, terserah Projo aja. Tapi maksud saya nggak usah ribet juga. Ya terus terang aja ya saya pindah ke Gerindra karena saya kan cari perlindungan, cari kehidupan, mungkin ada kesejahteraan yang bisa saya ambil kalau saya join di Gerindra, dan organisasi ini kan butuh hidup gitu. Kalau di luar pemerintahan kan susah Projo hidupnya. Ngomong gitu aja menurut saya nggak apa-apa juga, boleh. Dan saya yakin rakyat juga memaklumi ya, namanya mau hidup kan masa nggak boleh gitu kan. Kan kalau pindah ke Gerindra itu kan sebaiknya sebetulnya pada saat Pak Budi Ari jadi menteri lah. Itu kan paling enak gitu. Jadi kalau sekarang alasannya macam-macam ya nggak apa-apa juga, boleh. Bang Alex bilang apa, Bang Freddy Bang Alex bro panggilannya bilang begitu, terus kemudian Ketum Budi Ari ngomong begitu, ya boleh, itu kan alasan. Tapi kan publik juga jadi ketawa-ketawa. Jadi maksud saya ya udah terbuka aja, kan kita juga ngerti ya namanya organisasi butuh hidup, dan nempel ke penguasa juga salah satu strategi gitu. Kalau menurut saya sih gitu aja ngomongnya. Benar. Sebenarnya kasihan banget ya lihat Waketum Projo ini bertubi-tubi dipermalukan, dan kita simak video selengkapnya. Ini ormas masih, ormas gitu. Tapi politik kelakuannya kan gitu. Kalau ini Membingungkan. Orpol namanya Bu, organisasi politik namanya. Ini kelompok apa ini ya? Kelompok kepentingankah atau kelompok pendekankah atau kelompok yang ingin kekuasaankah kan? Ya itu. Banyak untung atau ruginya ke Prabowo ketika Projo gabung ke Gerindra? Kalau saya tergantung Pak Prabowo makainya gimana. Kalau makainya untuk dapetin suara ya ada untungnya. Selain itu nggak ada kelihatannya. Jadi maksud saya berarti banyak ruginya dong. ya jadi gini kan, saya sih mengertinya begini. Mas Budi Ari memang membutuhkan kehidupan baru, membutuhkan perlindungan politik. Dan itu wajar kalau kemudian orang lebih mendekati kekuasaan, karena berada di dalam kekuasaan itu kan nikmat. Ya, banyak juga partai politik yang tidak pernah keluar dari kekuasaan kan. Dan itu kan diikuti oleh Projo. Nah sekarang kalau kemudian pertanyaannya sebetulnya mau apa sih gitu. Kan kita sebetulnya kan, saya sih pengen dengar dari mulutnya Budi Ari atau Bang Alex Damanik, Bang Freddy. Ya emang bro kita pengen ngerapat kekuasaan udah itu aja. Kelihatannya lebih enak ya di kekuasaan. Kan itu kan lebih mudah diterima akal sehat gitu. Ya nggak usah banyak main drama ya. Iya. Jadi kalau misalnya kemudian Projo ini mau diganti, tadinya Pro Jokowi ya sekarang jadi Prabowo Jos gitu. Ya boleh aja. Jadi selesai gitu urusannya. Dan satu lagi menurut saya, Budi Ari itu harus memberikan penghargaan khusus kepada Freddy Alex Damanik. Karena dia mau masang badan, nyapu-nyapuin Budi Ari gitu ya terhadap kasus ini. Meskipun dengan perasaan tidak nyaman ya. Iya coba sih, kebayang kalau Budi Ari yang duduk di Freddy itu kan, coba ini makin nafsu semua ini orang. Kan sekarang sama Freddy kan agak-agak kasihan juga gitu ya. Aduh modelnya begini. Freddy juga kan dari tadi udah gelisah juga. Dia makanya tolong jangan gua dibully bareng-bareng dong. Kayak gitu. Dia Budi Ari kan sekarang, aduh kasihan juga nih Freddy nih ya gitu kan. Iya kalau dia nonton, kalau dengan di channel menyakitkan lagi. Jadi tetap berjuang Fred. Saya tetap berjuang. Perasaan Anda. Oke baik. Sebelum ke Bang Freddy, saya ke Bang Ferdinand dulu. Menurut Bang Ferdinand, Prabowo butuh Projo atau Projo yang butuh Prabowo? Kalau pertanyaannya terletak di situ, yang jelas ya Projo yang butuh. Prabowo itu menurut saya, Gerindra, menurut pengamatan saya tidak butuh-butuh banget dengan Projo. Karena seperti yang disampaikan Bu Siti juga, karena
Projo ini sejauh mana sih sebetulnya organisasinya? Apakah ini hanya buih klaim saja? Ataukah memang mereka punya grassroots? Tapi saya sebagai seorang mantan relawan juga dulu, yang nggak rela-rela banget juga, tahu relawan ini kayak apa semuanya. Kebanyakan buih sebetulnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah Projo yang butuh Gerindra atau Gerindra yang butuh Projo, ya saya pikir bahwa memang Projo yang sedang butuh-butuh banget. Karena ya seperti tadi yang saya sampaikan, Budiari itu sedang terombang-ambing. Di Jokowi beliau gelisah tak dapat perlindungan, ya harusnya ya mencari tempat di mana dia bisa bernaung. Dulu pernah sempat mau bernaung di bawah pohon beringin, tapi kan tidak jadi juga karena Gibran tidak kunjung pakai jaket kuning. Kan begitu. Jadi sekarang ya saya bisa meyakini sepenuhnya ya memang Budiari sedang mencari di mana tempat yang dia bisa nyaman duduk berlindung, itu aja. Oke, Bang Freddy gimana? Cuma cari tempat nyaman aja seorang Budiari. Kasihan. Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Projo ini 12 tahun sudah. Jadi sudah 6 kali Rakernas. Ini kongres ketiga. Ya, itu bukti eksistensi kami, Prof. Di kongres kemarin itu hadir 30 DPD. 1 DPD 3 wakil. Kemudian sekitar 370 DPC. 1 DPC 3 wakilnya dari seluruh Indonesia. Itu belum hadir semua. Dan itu jejak digitalnya yang saya bilang tadi, Rakernas yang 6 kali dan Kongres 3 kali itu semua ada jejak digitalnya. Bagaimana Rakernas Projo di Borobudur ya, yang menggemparkan politik kita, yang statement-statement Pak Jokowi, bagaimana Rakernas Projo juga di site sebetulnya, itu semua jejak digitalnya ada. Bagaimana semua exposure media terhadap Projo per hari ini, yang kongresnya sudah berlangsung seminggu, tetapi exposure media, puji Tuhan alhamdulillah masih tinggi. Ini tapi fakta. itu kan hanya di ruang-ruang tertutup saja. Ini fakta. Kalau Bung Ferdinand kan pernah bisa menghadirkan massa. Kalau Bung berhasil, begitu loh. Gini Bung Fred, Kami sejak kalau awal sekiranya PSI mengatakan kami akan pindah ke Pak Prabowo, enggak lah, tapi tetap dengan Pak Jokowi, pasti mereka seminggu juga akan diperbincangkan orang. Bukan karena PSI-nya, karena kalimat meninggalkan Jokowinya, gitu loh. terserah Ada apapun Jokowi itu, dan Bang. Prabowo di sana. Ya. Terserah apapun itu, tetapi faktanya Bang, ya saya sudah bilang tadi, ya. Ini kongres kami ketiga, kami Rakernas 6 kali dan, Sederhana aja dan sebetulnya. tidak pernah Menurut exposure. Anda, ini organisasi dengan administrasi yang ketat apa enggak? Itu dulu. By SK Bang, by PSK. address. Kalau begitu pasti Anda punya catatan. Jumlah anggota berapa? Bukan saya, ketua bidang organisasinya. Iya, masa Anda nggak tahu jumlah anggotanya juga? Oke, baik. Nanti saya SMS ya Bang. Saya dan Oke, Bang Endar Sam. Sampai kasihan ya lihat Freddy Damanik ini dibully ya teman-teman, sampai nggak bisa berkata-kata, bahkan lemes banget sampai lesu ya. Kasihan banget teman-teman ya. Dan mari kita simak Ferry Amsari ini dengan Bang Smar ya. Ini juga sama saja, ini termol, ini diskakmat oleh Bang Ferry Amsari ya. Pak Presiden Prabowo kembali membantah ia masih dikendalikan Pak Jokowi, ia tidak takut terhadap Pak Jokowi. Sebenarnya ini merujuk pernyataan dari Pak Prabowo, ini kira-kira kita membacanya, ini merujuk dari kejadian apa Mas Ferry? Saya tidak tahu persis ya kenapa tiba-tiba Presiden mengungkit sesuatu yang tidak tahu ya dari mana ini dimulai pernyataan ini. Ini lebih mirip sepertinya Pak Prabowo menggaruk sesuatu yang tidak gatal ya. Tetapi bisa dikatakan kurang lebih begini, ini adalah kutukan Presiden yang insecure, tidak percaya diri, sehingga segala hal mau direspon. Dan ulah ini sebenarnya berasal dari Pak Prabowo sendiri. Misalnya satu, beliaulah yang menyatakan hidup Jokowi sampai 3 kali bahkan lebih ya, dalam sebuah forum partai tertentu. Dan bagi saya itu yang memperlihatkan sesuatu bagi publik bahwa kok seorang presiden yang sedang berkuasa berlebihan meneriakkan yel-yelan yang semestinya tidak pantas bagi seorang presiden seperti tim sukses mantan Mungkin presiden. karena itu mengangkat kembali atau mengingatkan kembali kepada publik bahwa kita harus menghormati presiden-presiden sebelumnya Mas Ferry? Oh ya, itu tradisi ketatanegaraan dalam sistem presidensial. Penghormatan kepada seluruh presiden harus dijalankan, karena itu salah satunya selalu dipanggil Presiden Jokowi. Tetapi penghormatan itu tidak menghilangkan daya kritis publik kepada para pemimpin ini mestinya, bahkan oleh presiden
berkuasa saat ini. Kita bisa melihat bagaimana perjumpaan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dalam 1 tahun ini cukup intens ya. Itu kan selalu dibumbui dengan cakrawala bahwa ini cara bersikap ya. Tetapi di titik tertentu jarang sekali presiden-presiden bahkan yang satu partai sekalipun bersikap seperti itu. Ada nuansa berlebihan. Nah, makanya ini kutukan presiden yang insecure seperti ini sering terjadi karena memang negosiasi politik mungkin sangat alot ketika itu. Kita juga melihat sikap Presiden Prabowo misalnya di isu WUS ya. Tiba-tiba orang mempertanyakan proses pengadaan WUS karena tidak efektif, tidak efisien, tapi Presiden Prabowo membelanya berlebihan sampai menunjuk dirinya dia yang harus bertanggung jawab untuk ini. Kita sudah melihat beberapa cuplikan video atau tayangan video yang sangat menarik sekali tentunya. Beberapa kali ini projo atau relawan Jokowi, pembela Jokowi ini dipermalukan oleh beberapa narasumber ya. Tentunya ini sangat benar-benar malu dan ini bulian-bulian yang sangat luar biasa ya. Tadi Hendro Satrio ya, Bang Hendro Satrio itu mengatakan projo itu seharusnya tinggal mengaku saja bahwa merapat ke pemerintahan Prabowo atau ke Gerindra ini memang ya butuh sesuatu lah ya, mendekat ke kekuasaan ya. Kalau nggak mendekat kan tentunya ya repot juga ya. Mending mengaku saja. Itu jawaban yang sangat enak banget ya, dan sangat menohok, menyentil projo ya tentunya ya. Itu halus ya, tapi mengenai banget ya. Itu benar-benar ya. Ya memang kita semua tahu ya, mereka semua berdalih bahwa ini demi rakyat, ini demi mendukung pemerintahan Prabowo, untuk majunya pemerintahan Prabowo. Nah Prabowo ini tidak perlu didukung, tidak perlu partainya tidak perlu didukung oleh projo juga, sebenarnya sudah kuat dan sudah luar biasa, bahkan sekarang mungkin menduduki di peringkat nomor 1 ya tentunya ya teman-teman ya. Kan tapi mereka berdalih seperti itu ya, projo ya boleh-boleh saja, sah-sah saja memang ya teman-teman ya, karena itu hak mereka ya. Karena siapa sih yang nggak mau kesuksesan, siapa yang nggak mau kemakmuran, apalagi orang yang dekat sama penguasa ya, tentunya itu adalah yang paling sejahtera, tentunya seperti itu ya. Karena orang yang dekat penguasa itu tentunya akan mendapatkan sesuatu, itu udah sangat memungkinkan ya, tentunya seperti itu. Nggak jauh beda seperti pemerintahan Pak Jokowi. Orang-orang terdekat Jokowi juga mereka dikasih jabatan, dan Pak Jokowi bagi-bagi jabatan ya, tentunya sah-sah saja ya, karena mereka yang ikut berjuang ya. Akan tapi ya beginilah yang namanya politik, itu memang seperti ini ceritanya ya teman-teman ya. Kan tapi jadi perdebatan ini kan sebenarnya ya sangat tidak elok juga ya. Kenapa mereka itu tidak mengaku saja bahwa mereka itu mendekat ke penguasa ya, dari pemerintahan Pak Jokowi dan sekarang ke Pak Prabowo, berpindah-pindah kayak gitu. Tentunya kan ada sesuatu ya, mereka agar ya kuat lah tentunya seperti itu. Apalagi projo ya yang saat ini sedang menjadi perbincangan yang sangat panas ya oleh masyarakat ya. Ya tentunya ini memang pemerintahan Pak Jokowi dan anak-anak buahnya atau relawan-relawannya itu jadi benar-benar pembicaraan terus setiap hari-harinya ya oleh masyarakat ya. Sebenarnya ini ada apa hal ini ya teman-teman ya. Karena memang ya pro dan kontra saat ini tentang Pak Jokowi, yang Pak Jokowi ini kabarnya ya memang sudah sangat luar biasa sekali di media ya, dan di media sosial ini benar-benar trending topik sekali ya. Memang sangat luar biasa sekali ya Pak Jokowi ini, dari kereta WUS ya, dari kereta cepat yang kemarin dibicarakan, bahkan menjadi pembahasan yang sangat panas juga tentang ijazah palsu, dan tentang masih banyak sekali yang dibicarakan oleh masyarakat yang mengenai tentang Pak Jokowi ya. Ini tentunya masyarakat benar-benar ingin tahu dan penasaran, rasa penasaran itu seperti apa gitu ya. Kita kalau melihat di media sosial saat ini komentar-komentar ya, setiap ada video-video tentang Pak Jokowi, tentang WUS, tentang Prabowo juga sekarang ini ya, menyerangnya tetap Pak Jokowi. Bahkan masyarakat ini nggak tahu, di komentar-komentar ini banyak sekali yang saat ini
ikut membicarakan Pak Jokowi, bahkan tidak percaya dengan Pak Jokowi. Ini ada apa sebenarnya, kita juga tidak tahu ya teman-teman ya. Dan tentunya kalau tidak ada asap, tentunya mungkin tidak ada api, tentunya kan seperti itu. Nah, bagaimana pandangan teman-teman semuanya? Silahkan komentar di kolom komentar video ini.